presentasi ini yang pertama itu tentang membangun karakter. Jadi kita harus mengetahui apa artinya membangun karakter. Membangun karakter adalah suatu perlawanan terhadap kemerosotan moral dan terhadap modernisasi. Apa sih modernisasi? Jadi modernisasi itu adalah ilmu sosial merujuk pada sebuah bentuk transformasi dan dari keadaan yang kurang maju dan kurang berkembang ke arah yang lebih dengan harapan akan tercapai kehidupan yang lebih maju, berkembang dan makmur. Dan juga kita akan mengetahui tentang apa sih alasan mengapa kita perlu membangun karakter Kristen dalam kemerosotan moral, karena saat ini sudah banyak begitu di kalangan yang luas yang merasakan terjadi kemerosotan moral. Seperti sekarang seorang Kristen yang sudah moralnya sudah merosot gitu, seperti anak-anak youth, pemuda Kristen sekarang sudah banyak moralnya sudah karakternya sudah tidak baik atau sudah buruk gitu. Makanya kita perlu mengetahui bagaimana cara kita membangun karakter kita itu sebagai karakter Kristus. Next. Yang pertama kita harus mengetahui apa sih cara-caranya, apa sih tentang membangun karakter itu. Yang pertama itu membangun karakter adalah perintah Tuhan. Roma 12 ayat 2 seperti yang Erin jelaskan tadi tentang apa di Roma 12 itu, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi rubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan sempurna. Jadi kita harus mengetahui tentang membangun karakter adalah perintah Tuhan. Karena ketika kita membangun karakter kita bukan karena perintah Tuhan, pasti akan ada hal-hal yang sulit kita lakukan. Akan ada karakter-karakter buruk yang terjadi dalam kehidupan kita. Makanya kita perlu tahu bahwa untuk membangun karakter itu kita perlu mengikuti perintah Tuhan supaya kita mengetahui membedakan manakah kehendak Allah, manakah kehendak Allah dan manakah kehendak yang bukan kehendak Allah gitu. Jadi kita mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk. Jadi Tuhan tidak sekedar mengimbau atau meminta anak-anaknya agar membangun karakter yang serupa dengan Dia, tetapi Tuhan memerintahkan agar setiap anak-anaknya menghasilkan buah, bertumbuh dewasa atau berkarakter Kristus. Jadi Tuhan hanya ingin memerintahkan anak-anaknya. Jadi Tuhan itu pengen anak-anaknya menghasilkan buah gitu, bertumbuh dewasa, punya karakter yang baik, punya karakter yang membangun gitu, tidak punya karakter yang menguntungkan orang lain juga, tidak merugikan orang lain gitu. Jadi punya supaya setiap Tuhan pengen anak-anaknya itu bertumbuh supaya karakternya menjadi karakter yang dewasa gitu. Jadi yang kedua kita juga mengetahui tentang next. Jadi yang kedua itu membangun karakter adalah tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab Roh Kudus. Jadi kita yang membangun karakter kita, bukan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu hanya bantu kita untuk bangun karakter gitu. Kalau Roh Kudus yang membangun karakter kita, ya kita sama aja dong. Karakter kita nggak akan berkembang gitu. Jadi siapa yang membuat karakter kita berkembang, yaitu diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang membangun karakter kita. Apakah karakter kita menjadi karakter yang baik atau menjadi karakter yang buruk? Nah, karena dalam hal ini kita bisa melihat karakter tidak otomatis ada dalam diri seorang sesuai dengan definisinya. Dan sesuai dengan keterangan Alkitab, karakter itu dibentuk setiap manusia terlahir tanpa karakter. Jadi ketika kita dilahirkan, kita tidak memiliki karakter. Dan ketika kita sudah berumur 5 tahun atau berumur 6 tahun, karakter kita bangun sendiri. Dengan apa? Dengan kedua orang tua kita. Orang tua kita mengajarkan tentang bagaimana karakter yang baik dan buruk. Contohnya cara makan, menyapa orang lain, terus mengucapkan salam. Jadi kita mengikuti apa yang diajarkan orang tua kita supaya kita memberikan karakter yang baik, perilaku yang baik. Jadi kalau kita tidak mengikuti apa yang dikatakan orang tua kita, ya kita pasti memiliki karakter yang buruk. Makanya kenapa banyak anak-anak yang sekarang sudah
waktu SD, yang umur 8 tahun, umur 7 tahun, banyak anak-anak yang sudah melakukan hal-hal yang buruk, kejahatan ya. Itu dari dulu waktu ia dilahirkan sampai ia besar di umur 6 tahun, dia melihat kejadian-kejadian yang tidak baik, seperti mungkin orang tuanya berantem atau orang tuanya suka main pukul. Nah, dari situ dia melihat bahwa ini adalah karakter yang tidak baik. Makanya dia menirunya sampai dia besar, sampai dia dewasa. Itu adalah contoh-contoh sebuah karakter yang buruk untuk diperhatikan, untuk dilakukan. Makanya katanya seperti sebatang kayu yang siap dipahat dan diukir. Makanya setiap kita waktu kecil sampai dewasa, kita dipahat, kita diukir. Apakah kita terbentuk dalam karakter yang baik atau karakter yang buruk? Kalau kita mengikuti karakter yang baik, pasti kita saat sudah dewasa, kita pasti memiliki karakter yang baik, suka melakukan hal-hal yang baik. Tapi ketika kita melihat karakter-karakter yang buruk, karakter yang tidak baik dalam kehidupan kita, pasti kita akan melakukan hal tersebut, seperti kita akan melakukan hal-hal yang kejahatan, hal-hal yang buruk kepada orang lain, merugikan orang lain. Jadi kita harus mengetahui tentang bagaimana kita perlunya membangun karakter. Saya melihat di sini tentang membangun karakter ini adalah sangat hal yang luar biasa. Dan saya juga kemarin memberikan suatu hal ini kepada anak youth saya waktu Zoom, dan ini adalah hal yang baik kepada mereka. Jadi kita juga perlu ketahui, kita juga perlu membangun karakter kita, bagaimana dulu, mungkin kita waktu kita sebelum hidup lahir baru, mungkin kita punya karakter yang buruk, mungkin kita punya karakter yang tidak baik kepada orang lain, mungkin kita punya karakter yang sangat-sangat tidak baik dalam hal kurangnya pengetahuan tentang karakter yang baik itu. Jadi kita perlu adanya untuk sekarang perlu mengetahui tentang membangun karakter yang baik. Karena membangun karakter yang baik itu bukan tanggung jawab Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu hanya membantu kita untuk membangun karakter kita supaya karakter kita itu berkembang, terus lebih mengetahui tentang apanya perintah Tuhan gitu. Roh Kudus hanya bantu. Kita berdoa sama Tuhan, Roh Kudus bantu. Nah, jadi seperti itulah yang kita ketahui teman-teman, dalam hal membangun karakter itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Kita yang sendiri yang membangun karakter kita itu. Kita sendiri yang pahat karakter kita itu. Kita sendiri yang ukir karakter kita itu. Jadi sama seperti dalam hal seorang tokoh Alkitab, yaitu Rasul Paulus. Dulu Rasul Paulus ini bernama seorang Saulus. Dia suka membunuh, menganiaya seorang Yahudi. Ketika ia ditangkap oleh Tuhan, dia percaya, dia berganti nama Paulus. Dia bertobat. Dari sini kita melihat secara otomatis bahwa Paulus ini ingin lahir baru. Dia merubah karakter yang buruk dari dulu jadi karakter yang baik. Sehingga pada saat itu kita bisa melihat bahwa banyak hal yang terjadi dalam kehidupannya, dan kita akan tahu bagaimana cara Paulus ini bisa mengubah karakternya. Nah, mari kita lanjut teman-teman. Next. Kita akan mengetahuinya. Tentang membentuk karakter. Jadi kita tahu teman-teman bahwa bagaimana cara kita membentuk karakter kita dengan baik, dengan benar. Pertama, jika kita sungguh-sungguh untuk memiliki hikmat dari Allah, kita akan lebih mampu meningkatkan kualitas diri, membangun karakter, mengembangkan karakter, dan nilai-nilai yang mengalir dari hidup baru yang telah ditanamkan oleh Allah dalam kita. Karakter kita akan menjadi karakter yang saleh sehingga orang lain senang melihat dan memuliakan Allah. Makanya dari itu teman-teman, kalau karakter kita menjadi karakter yang saleh atau karakter yang baik, pasti dilihat senang orang lain gitu, dan orang lain juga senang memuliakan Allah. Tapi ketika kita punya karakter yang buruk, karakter yang tidak baik, orang lain tidak akan senang melihat kita, orang lain tidak senang gitu. Dia percaya Tuhan tapi karakternya buruk, karakternya tidak baik. Maka orang tersebut tidak akan percaya dengan apa yang kita omongkan. Ketika kita juga sebagai seorang hamba Tuhan pasti memberitakan kabar baik atau juga kita berkhotbah kepada orang-orang lain. Nah, maka dari itu kita sebagai hamba Tuhan harus memberikan karakter yang baik, karakter yang
sangat baik yang dilihat oleh jemaat atau masyarakat yang di sekitar kita atau orang lain gitu. Sehingga mereka senang dengan hal-hal seperti itu. Tapi ketika kita melakukan hal yang buruk, kita suka marah-marah, kita suka memiliki pikiran-pikiran yang tidak baik gitu. Ketika kita berkhotbah, mereka tidak akan mendengarkan, mereka tidak akan melihat. Karena mereka tahu, ini nggak benar ini. Dia berkhotbah, tapi karakter di belakangnya, karakter yang tidak baik, karakter yang buruk, suka marah-marah, suka melakukan hal-hal yang buruk kepada orang lain. Maka dari itu kita perlu, teman-teman, saudara-saudara, untuk mengetahui bagaimana caranya membentuk karakter. Yang pertama itu, caranya itu adalah pikiran yang benar. Pikiran kita ini harus benar, hati kita harus juga benar gitu. Jadi dalam hal ini transformasi karakter dimulai dari pikiran, karena dari pikiran ini kita bisa membentuk karakter kita. Jadi yang pertama itu adalah hal ini bisa berarti bertobat. Jika kita punya pikiran buruk, pikiran salah, kita bertobat atau membersihkan pikiran kita dari hati segala kotoran. Maksud dari kotoran ini bukan hal seperti debu, tanah, tapi kotoran ini adalah pikiran-pikiran jahat, mengacu kepada hal-hal kejahatan atau hal-hal yang negatif gitu. Ya, kita juga perlu untuk membersihkan hal-hal seperti itu, tentang tahayul, filsafat dunia, tentang kejadian-kejadian yang tidak masuk akal. Kita perlu membersihkan hal tersebut, teman-teman. Dan juga kita perlu dalam hal mengisi pikiran dengan hati, dengan firman Tuhan. Makanya kita perlu mengetahui bagaimana cara kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Jadi teman-teman perlu kita, meskipun kita tidak sadari, menghasilkan hati yang diubahkan oleh memimpin kepada karakter yang diubahkan, dan kemudian menghasilkan hidup yang diubahkan. Jadi di 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa setelah lahir baru, kita harus terus mengalami proses pengudusan, mencakup pengudusan pikiran, emosi, dan hati nurani. Jadi Alkitab menyebutkan dengan istilah pengudusan. Jadi kita perlu menguduskan pikiran kita, hati kita, dan emosi kita. Jadi perlu kita semua mengendalikan hal tersebut. Nah, kita juga perlu tahu, teman-teman, bagaimana kita membentuk karakter kita. Tentang bagaimana yang pertama itu mengisi pikiran dan hati kita dengan firman Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Yang kedua itu adalah disiplin rohani. Jadi disiplin rohani adalah suatu aktivitas atau latihan rohani yang membantu saya memperoleh kekuatan rohani untuk menjalani hidup seperti yang dikehendaki Tuhan. Jadi 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Jadi bagaimana kita punya pikiran benar? Yang pertama itu latihan membaca. Apa yang kita baca? Yaitu membaca Alkitab. Kita baca Alkitab, kita dalami Alkitab. Ketika kita punya waktu, mungkin kita punya kesibukan masing-masing, tapi kita pasti punya waktu 10-15 menit bisa membaca Alkitab. Membaca Alkitab secara teratur, kita baca, kita dalami tentang apa isi-isi Alkitab. Karena di Alkitab banyak hal yang kita dapatkan, banyak hal yang sangat luar biasa kita dapatkan tentang bagaimana kita punya pikiran yang benar, hati yang benar, perilaku yang benar, teman-teman. Jadi kita percaya bahwa kehidupan yang saat kita baca Alkitab, kita percaya bahwa kehidupan kita akan berubah secara berkembang, secara teratur karena Tuhan. Jadi, ketika kita juga dalam hal disiplin rohani, kita juga berdoa secara teratur. Ya, berdoa setiap pagi, malam, atau sore, kita juga harus perlu berdoa, bersekutu berjemaat secara teratur gitu. Ketika juga kita sebagai pelayan, kita harus melayani Tuhan itu dengan penuh semangat, dengan hati yang tulus. Tapi kalau kita tidak melayani Tuhan dengan hati yang tidak tulus, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita tidak akan penuh semangat. Maka dari itu kita harus penuh semangat. Api yang berkobar-kobar dalam tubuh kita keluarkan untuk melayani Tuhan. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa ketaatan pada firman Tuhan adalah saat teduh. Makanya sangat perlu doa pagi itu. Doa pagi sangat perlu karena banyak manfaat yang kita dapatkan, terutama juga disiplin rohani. Manfaatnya sangat besar. Disiplin rohani ini manfaatnya sangat besar untuk membentuk karakter kita, untuk meningkatkan kualitas diri kita, untuk membangun karakter kita menjadi karakter yang baik.
Dan juga ada nilai-nilai yang terkandung di dalam hal disiplin rohani dalam kehidupan kita, teman-teman, saudara-saudara yang terkasih. Jadi kita sama-sama untuk secara teratur, yang pertama membaca Alkitab, berdoa secara teratur, juga bersaat teduh secara teratur. Nah, itu semua adalah suatu perkembangan untuk membentuk karakter kita supaya lebih berkembang, supaya menjadi karakter yang baik. Kalau kita tidak mengikuti, malas membaca Alkitab, doa tidak secara teratur, bersaat teduh jarang-jarang, maka kehidupan karakter kita akan sulit, akan tidak berkembang, akan sangat memperlambat karakter kita untuk terbentuk. Maka dari itu kita harus sering untuk memanfaatkan untuk disiplin rohani dalam kehidupan kita. Next, yang ketiga. Next, yang ketiga, tolong. Habis ya? Belum, Pak. Yang ketiga masih ada, Pak. Oke. Nah, yang ketiga itu komitmen. Jadi saat kita membentuk karakter atau membangun karakter, kita perlu namanya komitmen. Komitmen sama Tuhan. Janji serius gitu sama Tuhan. Jangan main-main dengan komitmen. Karena ketika kita main-main dengan komitmen, itu akan memperlama terbentuknya sebuah karakter. Maka kita perlu ketahui komitmen adalah janji serius untuk terus maju, untuk terus bangkit meskipun berulang-ulang kali kalah dan terjatuh. Orang yang berkomitmen adalah orang yang siap membayar harga apapun untuk mencapai tujuan. Kurangnya berkomitmen memperlama terbentuknya sebuah karakter, bahkan tidak sedikit yang menyerah dalam usaha ini. Jadi kita perlu ketahui bahwa membangun komitmen itu adalah sangat hal yang baik. Ketika kita mau membentuk karakter kita yang darinya dulu buruk menjadi karakter yang baik, kita perlu namanya komitmen. Komitmen dengan serius, bukan komitmen yang main-main. Jadi komitmen yang serius itu adalah punya janji. Dan janji sama Tuhan. Tuhan, aku perlu janji untuk berubah. Makanya dari itu kita akan melanjutkan tentang tokoh kitab itu seorang Paulus ini ya. Bagaimana dia berubah menjadi seorang yang luar biasa, yaitu dia punya komitmen sama Tuhan. Dia punya komitmen untuk berubah, untuk meninggalkan manusia lamanya, untuk meninggalkan hal-hal yang buruk yang dilakukannya waktu dulu. Maka dari itu kita juga perlu komitmen dalam kehidupan kita. Kita punya hal yang kita ketahui. Dan juga kita harus bayar harga. Kita harus bayar harga untuk mencapai hal tersebut. Gitu. Berapapun harganya, kita tetap harus bayar harga dengan kehidupan kita, teman-teman. Jadi kita harus ketahui bahwa komitmen yang benar, komitmen yang baik, pasti kita akan mencapai komitmen tersebut. Kita pasti akan mencapai karakter yang kita tuju, karakter yang kita dari dulu kita pengen kita ubah, karakter yang kita pengen kita bentuk, pasti akan berkembang. Tapi kalau kita hanya main-main, Tuhan aku mau berubah, Tuhan aku mau berkomitmen, tapi dalam kehidupan kita tidak sungguh-sungguh ingin berubah, maka itu akan memperlambat terbentuknya sebuah karakter yang baik, sebuah karakter yang Tuhan perintahkan kepada kita. Jadi bangunlah komitmen sama Tuhan, bangunlah komitmen dengan janji yang serius, bukan main-main. Bangunlah komitmen dengan sungguh-sungguh. Itu yang harus kita perlu lakukan. Jadi yang keempat itu adalah waktu. Nah, di saat kita sudah membangun karakter, membentuk karakter, kita perlu waktu. Tuhan kasih waktu untuk membentuk karakter kita. Yang pertama, Tuhan kasih waktu untuk membentuk, yaitu pertama menjadi teman atau musuh. Jadi tergantung pada bagaimana kita menggunakan karakter datang dalam bentuk potongan-potongan, bukan dalam bentuk paket lengkap. Jadi kita perlu namanya waktu untuk membentuk karakter. Membentuk karakter itu tidak langsung jadi. Besoknya kita berkomitmen, besoknya udah berubah. Tidak seperti itu. Tapi kita butuh waktu. Mungkin hari ini kita mau membentuk karakter kita bangun karakter kita. Mungkin hari ini kita
berkomitmen sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Terus kita perlu waktu, mungkin seminggu, 2 minggu, atau setahun, karakter kita terbentuk. Nah, maka dari itu, dalam hal membentuk karakter itu, membangun karakter, perlunya adanya waktu. Waktu yang menentukan apakah karakter kita terbentuk atau tidak. Jadi, kehidupan kita masing-masing, teman-teman, jika Tuhan kasih waktu, pergunakanlah dengan baik, pergunakanlah dengan bijaksana, pergunakanlah dengan hal-hal yang tertentu dalam kehidupan kita untuk merubah setiap karakter yang buruk. Kita olah karakter kita yang buruk, kita olah jadi karakter yang baik. Mungkin dulu kita banyak melakukan hal-hal yang buruk terhadap orang lain, merugikan orang lain. Nah, makanya di dalam hal ini Tuhan kasih waktu. Kita pergunakan waktu itu untuk mengubah hal semuanya tersebut. Jadi kita akan lanjut tentang komitmen Paulus. Paulus berkomitmen dan juga diberikan waktu sama Tuhan. Dia diberikan waktu sama Tuhan untuk mengubah karakternya, untuk mengubah sifat-sifatnya, untuk mengubah tingkah lakunya, untuk mengubah semua hal yang buruk dalam hidupnya ketika ia lakukan di masa lalu. Makanya Tuhan kasih waktu kepada Paulus untuk membentuk karakternya. Jadi ketika Paulus membentuk karakternya, dia benar-benar gitu. Dia benar-benar untuk melanjutkan hal tersebut. Jadi yang kelima itu kita lanjutkan. Tekanan dan kesulitan penderitaan. Jadi kita adanya cukup, Tony, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Tony, Tuhan berkati. Ya, bagus banget, Don. Ini perlu kalian sudah punya belum ini tentang ini? Minta tolong Doni dibagi ke grup ya, biar teman-teman yang lain dapat. Ini kan baru dibagi ke Bapak ya, kelihatannya ya.